Sebelum kita masuk ke dalam materi kita, coba kita lihat ini materi kita, asal-usul berbagai ajaran dalam kekristenan. Saya ingin mengajak kita membuka satu ayat dalam firman Tuhan terlebih dahulu. Kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua. Saya harap Anda semua membawa Alkitab bersama dengan Anda. Kalau Anda ketinggalan Alkitab, wah sayang sekali. Anda bagaikan Anda bagaikan pergi ke restoran, lalu tidak ada sendok garpunya di sana, begitu. Anda terpaksa mungkin comot pakai tangan, begitu, mendengarkan saja. Tapi saya harap Anda bawa Alkitab. Kita lihat 1 Korintus pasal 2. Sebenarnya yang saya ingin lihat adalah ayat 15 dan 16, tapi sebagai pelengkap konteks coba kita ayat 14. Mulai dari 14 dikatakan di sini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ada satu frase yang sebenarnya sangat-sangat mencolok kalau kita perhatikan di ayat 15 dikatakan manusia rohani menilai segala sesuatu. Manusia rohani menilai segala sesuatu. Kata menilai di sana, di tempat lain di Alkitab sering juga diterjemahkan menghakimi, saudara kasih Tuhan. Tidak ada perbedaan arti antara kata menghakimi yang sering dipakai misalnya di Matius 7, ya, di mana yang sering dikutip orang, jangan menghakimi katanya. Nah, di situ kata bahasa Yunani-nya adalah kata krino, menghakimi. Kata yang sama dipakai di sini dengan sedikit variasi, yaitu anakrino. Anakrino bahkan lebih keras lagi dari krino sebenarnya, untuk menilai, menghakimi sesuatu dengan sangat jeli, begitu. Dan dikatakan di sini, manusia rohani menilai segala sesuatu, menghakimi segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat menarik. Manusia rohani itu siapa? Dia dikontraskan dengan manusia duniawi di ayat 14. Manusia duniawi katanya tidak dapat menerima. Tidak dapat menerima pengajaran karena dia tidak memiliki pikiran rohani. Manusia duniawi adalah orang yang belum diselamatkan. Belum memiliki Roh Kudus dalam hatinya, dia belum lahir baru. Maka dia manusia duniawi dan dia tidak mungkin bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Tetapi manusia rohani adalah orang yang sudah diselamatkan. Dan saya harap orang-orang yang ada di sini termasuk dalam golongan orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin, saudara? Ya, kalau misalnya Anda belum diselamatkan, maka pakailah kesempatan ini juga untuk merenungkan bahwa apa yang terpenting dalam dunia ini adalah keselamatan sebenarnya. Tetapi saya harap di sini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena ketika kita sudah diselamatkan, maka firman Tuhan berkata, orang yang sudah diselamatkan itulah yang mampu untuk menilai, menghakimi segala sesuatu. Saudara, ada suatu kesalahpahaman besar di dunia kekristenan, di mana banyak orang berpikir, oh orang Kristen tidak boleh menghakimi, kan ada ayatnya, tidak boleh menghakimi, saudara kasih Tuhan. Tapi mereka gagal untuk melihat keseluruhan konteks. Dalam Matius pasal 7 dikatakan jangan menghakimi, konteksnya adalah secara munafik. Jangan menghakimi secara munafik. Tuhan Yesus sedang menyinggung orang-orang Farisi yang senang sekali mencari kesalahan orang, pada dirinya sendiri kesalahannya sama bahkan mungkin lebih besar. Sehingga Tuhan Yesus katakan apa? Keluarkan dulu balok dari matamu, baru engkau bisa mengeluarkan barang kecil di mata tetanggamu, begitu, mata temanmu. Jadi banyak orang salah dan berpikir, oh tidak boleh menghakimi, tidak boleh mengatakan ini seperti ini seperti ini. Wah, Anda menghakimi. Itu sudah nggak sama Tuhan kata di sini. Manusia rohani menilai, menghakimi segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah, apa maksudnya dia sendiri tidak dinilai orang lain? Apakah orang Kristen, orang lahir baru tidak pernah dihakimi orang? Oh, sering, saudara. Sering sekali. Ya, bahkan salah satu kontradiksi favorit yang saya sering dapatkan adalah kalau saya menulis atau memberitakan suatu kebenaran, lalu ada orang datang sama saya, kamu salah, nggak boleh menghakimi orang. Lalu saya tanya dia, barusan kamu menghakimi saya. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Kristen dihakimi terus, dinilai terus. Tapi kenapa dikatakan di sini? Ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Maksudnya adalah orang yang lahir baru tidak dapat dinilai dengan benar oleh orang lain.
tidak dapat dinilai dengan tepat oleh orang lain. Karena mereka tidak memiliki pandangan yang rohani. Mereka menilai orang percaya dari sudut jasmani, dari sudut duniawi, ya sudah pasti penilaiannya salah. Apakah kita dinilai orang? Sudah pasti kita dinilai orang. Setiap hari kita dinilai orang. Tetapi bisakah mereka menilai kita dengan tepat? Alkitab berkata tidak bisa. Hanya orang rohani yang bisa menilai segala sesuatu dengan benar, saudara. Dan kalau kita bicara mengenai asal-usul berbagai ajaran dalam kekristenan, mau tidak mau kita bicara mengenai sejarah. Mau tidak mau kita bicara mengenai hal-hal yang sudah terjadi. Dan mau tidak mau kita menilai itu semua. Tidak mungkin kita bicara mengenai itu semua tanpa kita menilainya. Cara kita menyampaikannya pun itu sudah merupakan suatu penilaian, saudara yang kasih Tuhan. Oh ya, sejarah itu penuh dengan penilaian. Nah, jadi bagaimana Anda menceritakan sejarah itu menunjukkan nilai apa yang Anda taruh di situ. Di kebaktian bahasa Inggris di Grafe ini setiap minggu sore kita ada kebaktian bahasa Inggris. Saya sudah berkhotbah satu seri yang panjang tentang sejarah raja-raja Israel. Salah satu raja yang sangat menarik adalah Raja Yerobeam. Yerobeam kedua. Jadi Israel punya dua Yerobeam. Yerobeam pertama dan Yerobeam kedua. Yerobeam pertama itu yang ngaco setengah mati dan bikin lembu emas segala macam. Lalu ada namanya Raja Yerobeam kedua. Raja Yerobeam kedua, kalau kita baca pemerintahannya, dari segala sisi duniawi itu sangat makmur. Dia adalah raja yang secara ekonomi berhasil. Dia mengangkat bangsa Israel dari keterpurukan ekonomi menjadi suatu powerhouse ekonomi. Dia berhasil mengalahkan negara-negara sekeliling, mengambil kembali wilayah-wilayah Israel yang sudah dicaplok oleh musuh-musuhnya. Jadi dari segala indikator duniawi, pemerintahan dia sukses. Tapi saudara kasih Tuhan, ternyata apa kata firman Tuhan dalam kitab Raja-Raja? Tuhan hanya memberikan suatu penilaian. Ia berlaku jahat. Ia berlaku jahat sama seperti bapak-bapak leluhurnya, katanya. Itu penilaian Tuhan, saudara. Manusia bisa menilai dari berbagai segi. Wah, ini pemerintahan Yerobeam hebat sekali. Wah, sukses, raja yang sukses, ekonomi meningkat, kedaulatan meningkat, berhasil mendapatkan kembali wilayah. Itu penilaian jasmani semuanya. Tapi apa penilaian Tuhan? Penilaian Tuhan, ini raja yang jahat. Ini raja yang jahat. Berbeda lagi dengan Raja Yosia misalnya. Raja Yosia, dia mati dibunuh oleh Firaun Neko. Dia berperang dengan Mesir, mati dibunuh oleh Firaun. Mungkin dari penilaian jasmani adalah ini raja yang gagal. Dia perang, dia kalah. Tapi Tuhan berkata apa? Dia adalah raja yang baik. Dia adalah raja yang hidup sesuai dengan Daud, bapa leluhurnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa menilai sesuatu dengan benar? Hanya kalau kita bisa memiliki pikiran Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menilai dengan benar. Hanya Tuhan yang bisa menilai dengan benar. Setiap kali kita membaca sejarah, itu adalah dari sudut pandang tertentu, saudara. Tidak usah jauh-jauh. Kemerdekaan Indonesia, Perang Dunia Kedua. Indonesia dijajah Jepang tahun 42 sampai tahun 45. Kita melihatnya hari ini tentu dari kacamata Indonesia, dari kacamata kemerdekaan. Anda tanya misalnya orang Jepang tahun 43, tahun 44, apa menurut dia yang terjadi? Ya, cerita dia beda lagi, begitu. Dan kalau misalnya Jepang menang, ceritanya akan beda lagi. Sejarah akan diceritakan dengan berbeda. Jadi sejarah itu bagaimana tergantung siapa yang menceritakan. Tergantung siapa yang ngomong, dilihat dari sudut pandang mana. Siapa yang baik, siapa yang jahat. Siapa yang benar, siapa yang salah. Itu dilihat dari sudut pandang mana. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata, orang rohani bisa menilai segala sesuatu. Mengapa? Ayat 16, perhatikan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus. Orang yang sudah lahir baru bisa menilai segala sesuatu dengan benar. Karena dia punya dua alat. Yang satu adalah dia punya Roh Kudus yang sudah memperbaharui dia. Yang kedua, dia punya Alkitab. Alkitab ini berisikan firman Tuhan. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, dengan menggunakan Alkitab, maka kita bisa menggunakan akal budi kita untuk melihat berbagai fenomena. Termasuk kok bisa muncul berbagai pengajaran. Dari mana datangnya ini? Dan sebagainya.
kita bandingkan dengan Alkitab, kita cek lain sebagainya, maka kita bisa menilainya dengan baik dan tepat. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, saya ajak kita buka lagi dalam Galatia. Galatia pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Galatia 4 ayat 16, tolong bacakan, Pak Moderator. Galatia pasal 4 ayat yang ke-16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Paulus menegur keras orang Galatia, karena mereka perlu ditegur. Mereka perlu dinyatakan kesalahannya, karena mereka telah mengizinkan suatu doktrin yang sangat berbahaya, bahwa untuk selamat harus disunat, mulai merasuk ke dalam gereja-gereja mereka. Sehingga Paulus bilang, hei kamu orang-orang Galatia bodoh, dan sebagainya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Paulus berkata, apakah dengan mengatakan kebenaran, aku telah menjadi musuhmu? Bukan maksud Paulus untuk menjadi musuh orang Galatia. Dia memberitakan kebenaran kepada mereka, karena dia mengasihi mereka. Dan demikian juga yang kita lakukan pada hari ini. Apa motivasi kita membuat seminar seperti ini? Apakah untuk sengaja menyerang orang? Tidak. Apakah untuk menyinggung orang? Bukan. Motivasinya semata-mata adalah kebenaran. Motivasinya adalah kebenaran. Apakah dengan menyatakan kebenaran, aku telah menjadi musuhmu? Paulus berkata. Mestinya tidak. Mestinya tidak. Tetapi itu adalah resiko yang diambil oleh Paulus. Dia tahu dengan dia menegur orang Galatia, bisa jadi mereka memusuhi dia. Bisa jadi mereka marah. Tetapi demi kebenaran, demi mengasihi mereka, demi menolong mereka, dia rela mengambil resiko itu untuk terus memberitakan kebenaran. Dan saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita adalah seminar akademis. Dan dalam seminar akademis kita membahas segala sesuatu bukan dengan emosi, bukan dengan perasaan saja, tapi kita mau dengan akal budi, ditolong oleh Roh Kudus untuk menilai dan memilah-milah apa yang benar dan apa yang salah. Oke, saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk, setelah panjang lebar kita pembukaan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Kami mengucap syukur Engkau memberikan Roh Kudus bagi setiap orang yang diselamatkan. Dan Engkau juga memberikan firman-Mu sebagai terang bagi kami. Sehingga melalui firman-Mu kami dapat meneliti segala sesuatu. Kami dapat menguji segala sesuatu. Dan terutama hari ini kami ingin melihat mengapa Tuhan ada begitu banyak pengajaran. Dari mana asalnya? Yang mana yang harus kami pegang? Bagaimana kami harus hidup sesuai dengan firman-Mu? Kiranya Engkau yang menolong supaya kami dapat memahaminya lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dan Engkau yang menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara yang kasih Tuhan, sudah bukan merupakan suatu rahasia bahwa di dalam kekristenan ada banyak sekali ajaran, banyak sekali gereja, ada yang menyebut diri denominasi, ada yang menyebut diri gerakan, ajaran, atau apapun juga, gereja, lain sebagainya, fellowship, persekutuan, banyak sekali saudara yang kasih Tuhan. Bahkan tidak ada orang yang benar-benar bisa menghitung sebenarnya ada berapa banyak. Ya, jadi ada yang bilang, bahkan ada yang bilang lebih dari 10.000. Wow, ya kan? Lebih dari 10.000 cabang-cabang gereja-gereja atau denominasi lain sebagainya. Itu adalah jumlah yang banyak sekali saudara yang kasih Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan banyaknya gereja ini, banyak orang merasa bingung. Justru karena banyak ya. Kalau ada banyak panah begini kan jadi bingung gitu ya. Yang mana yang benar, gitu kan? Dan memang akhirnya banyak orang menjadi pusing 7 keliling. Gitu. Dan akhirnya hanya angkat tangan dan berkata, wah ya masa bodoh lah. Ya. Saya jadi ingat suatu cerita yang saya pernah baca. Saya lupa tahun berapa, katanya Perdana Menteri Inggris, saya rasa mungkin abad 19 atau awal abad 20, sebelum Perang Dunia lah intinya. Dia, Perdana Menteri Inggris ini, dia berkunjung ke Amerika, dan dia dijamu oleh keluarga Rothschild. Dan keluarga Rothschild adalah salah satu keluarga yang paling kaya waktu itu di Amerika. Dengan rumah yang seperti istana, ada kepala pelayannya, dan lain sebagainya. Dan pagi-pagi untuk makan pagi, ya rupanya kebiasaan keluarga Rothschild agak sedikit beda. Jadi Perdana Menteri Inggris waktu itu udah merasa cukup lapar, agak kelaparan gitu. Dia tunggu jam makannya, akhirnya jam makan tiba. Ya. Dan dia duduk di situ,
Dan dia dilayani oleh kepala pelayan yang disebut butler pada waktu itu ya, kepala pelayan. Kepala pelayannya datang masih Perdana Menteri Inggris ini dan dengan sopan bertanya kepadanya, "Sir," katanya, atau "Bapak, Anda mau kopi atau teh atau es lemon?" "Saya mau teh," katanya. "Tehnya mau panas, agak panas, hangat atau dingin?" Ya. "Hangat," katanya. "Tehnya mau teh India, teh Cina, atau teh dari Ceylon?" "Teh India," katanya. "Mau ditambah dengan susu, gula, atau krim?" katanya ya. "Mau ditambah dengan susu," katanya. "Susunya mau susu dari Hereford atau ini?" Akhirnya Perdana Menteri itu, "Pokoknya ambilin saya teh," katanya gitu ya. "Pokoknya ambilin saya teh," katanya ya. Wah, rupanya kalau dikasih begitu banyak opsi, orang pusing juga begitu ya. Orang pusing juga lama-lama. Mau ini atau itu, ini atau itu, ini atau itu. Lama-lama udahlah, pokoknya gitu. Dan sudah yang kasih Tuhan, kalau misalnya yang dipertaruhkan cuma masalah teh, itu masalah kecil, saudara. Karena itu hanya masalah preferensi. Ya. Anda salah pilih pun paling-paling, nggak enak, lain kali coba yang lain, gitu kan? Nggak enak, ya udah nggak usah diminum. Paling begitu kalau Anda salah pilih. Ya. Karena itu masalah sepele. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara mengenai apa yang kita percaya, apa yang kita imani, karena ternyata dari begitu banyak gereja itu, yang katanya beribu-ribu itu, ya, ternyata pengajarannya ada yang mirip, ada juga yang berbedanya jauh sekali. Berbeda jauh sekali. Ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu kan sudah jauh sekali berbeda. Ada yang mengatakan baptisan menyelamatkan, ada yang mengatakan baptisan tidak menyelamatkan. Itu sudah beda jauh sekali. Ada yang berkata bahwa macam-macam, dan saya bisa terus listkan semua perbedaan-perbedaan. Ada yang beda tipis, ada yang beda jauh, tapi semuanya berbeda-beda, saudara yang Tuhan. Dan kalau misalnya kepercayaan itu saling bertentangan satu dengan yang lain, maka sebenarnya tidak mungkin dua-duanya benar. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan keselamatan. Ini bahaya sekali. Tadi saya bilang kalau Anda akhirnya sudah sembarangan ngambil teh mana saja, ya paling buruk adalah Anda nggak suka tehnya dan nggak jadi minum. Atau Anda nggak suka apanya. Tapi kalau misalnya Anda akhirnya berjalan di suatu pengajaran yang salah, dan Anda mempercayai jalan keselamatan yang salah, apa yang dikatakan Amsal? Banyak jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Bahaya kalau sudah sampai ujung baru ketahuan. Mestinya dari awal pas di depan jalannya ini kita bisa cek-cek nih, wah jalan yang ini menuju kemana? Begitu. Alkitab sudah peringatkan, banyak jalan disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Cari tahu sebelum mulai jalan. Jangan sudah di ujung jalan baru, ternyata yang ini yang maut. Wah repot, saudara. Oleh karena itu, kita berkata, kalau kita bingung bagaimana dalam suatu pohon dengan banyak carangnya, maka sebenarnya kita harus menelusuri kembali ke akarnya, ke batang utamanya. Maka kita tidak mungkin salah, karena ini sumbernya, saudara. Sumbernya. Dan oleh karena itu, kalau kita ingin tahu dan kita ingin bisa menilai segala macam fenomena yang terjadi hari ini, maka mau tidak mau, kita harus kembali lagi ke awal mula. Asal mulanya seperti apa. Dan oleh karena itu, kita harus memakai Alkitab. Karena sekali lagi, Alkitablah satu-satunya kebenaran absolut. Semua sumber sejarah yang lain itu sekunder. Sumber sejarah yang tidak mungkin salah adalah Alkitab. Dan oleh karena itu, kita harus menjadi BSI, bukan CSI. Siapa suka nonton CSI? Jadi ada crime scene investigation, tapi kita menjadi Bible scene investigation. Kita harus kembali ke Alkitab dan kita menyelidiki. Nah, jadi kalau kita lihat, sekarang kita ada
namanya zaman kekristenan. Kapan zaman kekristenan ini dimulai? Kita harus tarik lagi. Kapankah gerakan yang mulai ada namanya gereja-gereja itu dimulai itu kapan? Begitu. Kapan? Nah, ya kembali harus lihat ke Alkitab. Dan Alkitab mengatakan bahwa tentunya ini dimulai dari Tuhan Yesus dengan rasul-rasulnya. Tuhan Yesus dengan rasul-rasulnya. Bahkan Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya ini memiliki satu kesamaan. Yaitu mereka sama-sama dibaptis oleh satu orang. Yaitu siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Jadi baik Tuhan Yesus maupun 12 orang rasul. Dan semua tokoh-tokoh gereja awal pada waktu itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga kita berkata bahwa permulaan zaman gereja sebenarnya dimulai dari Yohanes Pembaptis mulai membaptis. Tahu dari mana? Kok mulai dari sana? Hari ini kalau Anda membaca buku-buku Kristen, banyak sekali orang Kristen, banyak sekali buku Kristen yang mengajarkan bahwa zaman gereja itu dimulai dari Pentakosta. Rata-rata mengajarkan demikian. Nah, tapi saya katakan ini kurang tepat, ya, kurang tepat alias salah. Dan mengapa? Karena Alkitab sendiri, coba kita baca di dalam Matius misalnya, atau Lukas 16 ayat 16, tolong bacakan, saudara moderator. Ya, di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-16 di situ dikatakan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Iya, jadi firman Tuhan menaruh marker atau menaruh akhir dari masa dan pergantian masa itu pada Yohanes, pada diri Yohanes. Kita melihat lagi bahwa rasul-rasul juga semuanya menyebut Yohanes sebagai awal mula dari gerakan mereka. Coba kita buka Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat 21 dan 22. Konteksnya adalah di situ mereka ingin mencari rasul untuk menggantikan Yudas Iskariot karena Yudas Iskariot sudah mati gantung diri. Dan apa yang mereka katakan? Ya, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-21 dan 22. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ya, jadi para rasul sendiri menaruh permulaan dari gerakan mereka ya, kepada mereka ingat lagi mulainya kapan? Mulainya dari sejak dibaptis oleh Yohanes. Kita buka lagi Kisah Rasul 10 ayatnya yang ke-37. Kisah Rasul 10 ayat 37 saya akan bacakan. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret dan lain sebagainya. Jadi kita melihat bahwa baptisan Yohanes dianggap sebagai permulaan oleh para rasul sendiri. Itulah permulaan dari gerakan mereka. Dan saudara yang kasih Tuhan, hari ini ada banyak sekali orang memberikan misinformasi tentang baptisan Yohanes. Banyak orang berkata, banyak orang Kristen berkata, oh baptisan Yohanes itu bukan baptisan Kristen katanya. Bukan baptisan Kristen. Ini saya sering sekali mendapatkan argumen seperti ini. Baptisan Yohanes itu bukan baptisan Kristen. Mengapa mereka berkata demikian? Karena mereka salah menafsirkan Kisah Rasul pasal 19. Di Kisah Rasul pasal 19 ada sejumlah murid yang ketemu oleh Paulus di Efesus. Paulus tanya-tanya mereka, kamu dibaptis siapa? Baptis Yohanes katanya. Lalu Paulus tanya lagi, kamu sudah terima Roh Kudus belum? Belum, bahkan kami belum pernah dengar Roh Kudus. Aneh sekali saudara, padahal Yohanes Pembaptis berkhotbah tentang Roh Kudus. Jadi kok mereka dibaptis Yohanes tapi nggak pernah dengar Roh Kudus? Wah, berarti mungkin waktu Yohanes khotbah mereka tidur, sudah nggak sama Tuhan. Ya. Atau jangan-jangan nanti ada yang pulang dari seminar ini ditanya, ada mendengar tentang, nanti kata panitia, saya dikasih tahu, nanti di akhir acara itu ada kuis berhadiah, saudara. Jadi narasumber diminta untuk kasih 3 pertanyaan.
ya, yang dari materi, yang bisa jawab dapat hadiah begitu. Ya. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, jangan sampai nanti Anda pulang ditanya, ada mendengar tentang Yohanes Pembaptis nggak? Saya nggak pernah dengar Yohanes Pembaptis tuh. Berarti Anda waktu seminar tidur sudah. Ya. Sama seperti orang-orang yang dibaptis Yohanes Pembaptis itu, lalu ditanya, kamu sudah terima Roh Kudus belum? Mereka jawab, kami belum pernah dengar apa itu Roh Kudus. Loh, Yohanes Pembaptis khotbah tentang Roh Kudus kok kamu belum pernah dengar? Oh, berarti kamu tidur waktu Yohanes Pembaptis khotbah. Dan akhirnya mereka diinjili oleh Paulus, kemudian mereka memberi diri dibaptis lagi. Nah, berdasarkan itu banyak orang salah konsep, dipikir kenapa mereka dibaptis lagi? Jangan-jangan karena mereka berdalih baptisan Yohanes itu bukan baptisan Kristen. Itu salah, saudara. Bukan itu kesimpulannya. Kesimpulannya mereka dibaptis lagi karena waktu mereka pertama dibaptis mereka belum mengerti apa-apa. Gitu. Mereka adalah orang yang belum diselamatkan waktu dibaptis pertama itu. Mereka baptis ikut-ikutan oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan yang full Kristen. Full Kristen kenapa, saudara kasih Tuhan? Karena semua rasul dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kalau misalnya baptisan Yohanes itu bukan baptisan Kristen, maka para rasul nggak pernah dibaptis secara Kristen. Wah, gawat sekali kalau seperti itu. Tapi kita bilang bahwa baptisan Yohanes, bahkan Tuhan Yesus mengatakan baptisan Yohanes itu dari sorga. Itu dari sorga. Dan kita melihat, dimulai dari Yohanes. Apa yang dilakukan Yohanes? Yohanes membaptis orang-orang yang datang. Coba kita buka Matius pasal 3. Matius pasal 3, ayatnya yang ke-11. Ya. Matius 3 ayat 11, tolong bacakan. Ya, Matius pasal 3 ayat yang 11, di situ dikatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi jelas ya, itu Roh Kudus ada disebut oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tanda pertobatan. Yohanes menyerukan, karena dia adalah pembuka jalan, dia ingin mempersiapkan umat bagi Tuhan Yesus. Dia menyerukan orang untuk bertobat, dan orang yang bertobat, tandanya dia bertobat adalah dia memberi diri dibaptis. Dan ini adalah awal dari permulaan gerakan Kristen. Ini adalah awal, walaupun belum disebut Kristen, ya memang jauh. Mereka bahkan akan disebut Kristen itu belakangan, bahkan sesudah Pentakosta, bahkan sesudah rasul-rasul terpencar dari Yerusalem, sudah agak belakangan di Antioquia mereka baru disebut Kristen. Ya, tetapi ingat bahwa nama Kristen bukan nama yang Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah nama yang orang-orang sebut kepada kita. Dan sebenarnya walaupun tidak memakai nama Kristen, tetapi gerakan kita pada zaman hari ini, gerakan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebenarnya dimulai dari Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis akhirnya dia menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan orang-orang yang dia baptis itu tidak dibaptis dengan percuma atau dengan kosong begitu saja, tapi dia baptis untuk kemudian dia perkenalkan dan dia usung kepada Yesus Kristus, begitu. Dia adalah pembuka jalan. Dia bahkan berkata ketika murid-muridnya mulai meninggalkan dia, dan ada sebagian murid yang agak pelangak-pelongo, dan guru kok semua murid kita kok, teman-teman kita kok semua pada lari ke Yesus. Dia bilang, dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Ini adalah tujuan dia, dan dia membawa orang kepada Tuhan Yesus, dan mereka mulai berkumpul. Ya, jadi orang-orang yang bertobat dan percaya dan mengikuti Tuhan Yesus ini dikumpulkan menjadi satu perkumpulan. Nah, perkumpulan itu namanya adalah eklesia, gitu ya. Namanya adalah eklesia, dan eklesia di sini kita buka di dalam Matius 16 ayat 18. Coba kita lihat. Ini kali pertama dalam Perjanjian Baru kata eklesia dipakai. Ya, Matius pasal 16 ayat yang ke-18, di situ dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Iya, jadi aku akan mendirikan jemaatku. Kata mendirikan itu bisa juga diterjemahkan membangun, ya. Karena jemaatnya adalah perkumpulannya, dan perkumpulannya sudah ada waktu itu di depan dia, yaitu orang-orang yang setiap hari berkumpul dengan dia, yaitu para rasul itu. Dan Tuhan berkata dia akan membangunnya.
Dia akan membangunnya. Dan itu adalah eklesia. Eklesia yang diterjemahkan jemaat. Dan apa arti kata dari eklesia, saudara yang kasih Tuhan? Jadi eklesia ini, kalau kita lihat eklesia ini bahasa Yunani. Dan banyak orang berkata bahwa eklesia itu berasal dari kata ek plus kaleo, jadi dipanggil keluar. Dan memang itu adalah kita bilang asal katanya, tetapi sebenarnya pemakaian eklesia bukan hanya sekedar dipanggil keluar, tapi dipanggil keluar untuk berkumpul. Dipanggil keluar untuk berkumpul, itu adalah arti dari eklesia. Ya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan arti suatu kata hanya dari kata-kata yang istilahnya membuatnya atau menyambungnya begitu. Karena seringkali ketika ada dua kata disambung artinya bisa berubah. Ya. Contoh dalam bahasa Inggris butterfly, ya butterfly itu butter sama fly, tapi itu bukan mentega yang lagi terbang-terbang, saudara. Ya. Jadi kalau Anda hanya menggunakan analisis seperti itu saja, ya, oh butterfly mentega terbang begitu, ya, Anda salah. Jadi walaupun butterfly berasal dari kata butter dan fly, tapi ketika digabung dia sudah memiliki makna yang lebih daripada itu. Nah, demikian juga eklesia, walaupun memang awalnya tadinya dari ek dan kaleo, yaitu pemanggilan keluar, tetapi arti eklesia sebenarnya, kalau kita lihat penggunaan dalam bahasa Yunani, ya, jadi ya, properly a gathering of citizens, ini saya ambil dari leksikon Thayer. Jadi perkumpulan warga negara. Jadi biasanya warga negara waktu itu ada yang berkata bahwa Yunani itu kan demokrasi yang paling pertama. Jadi mereka kata demokrasi bahkan berasal dari bahasa Yunani juga. Dan ada yang berkata ini Athena dan sebagainya, Yunani adalah demokrasi pertama. Jadi mereka sering ada suatu perkumpulan warga gitu untuk memutuskan berbagai hal. Jadi ketika itu mereka akan serukan satu bel, lalu warga akan dikeluar. Jadi memang benar dipanggil keluar gitu, dengan adanya bel itu, warga dipanggil keluar, tapi dipanggil keluar untuk berkumpul, untuk berkumpul. Dan di sini, ya, among the Greeks, an assembly of people, an assembly of people. Dalam Septuagint, jadi ini Alkitab Yunani Perjanjian Lama, dia sama dengan kahal, assembly of the Israelites, perkumpulan Israel. A gathering or throng of men assembled. Jadi kumpulan orang yang berkumpul. Nah, ini bisa untuk tujuan apa saja. Bahkan kumpulan massa ribut-ribut demonstran juga bisa disebut eklesia begitu. Dan dalam pengertian Kristen adalah perkumpulan orang-orang Kristen. Dan saudara yang kasih Tuhan Yesus tentunya bukan bicara mengenai sembarang eklesia, tapi dia berbicara mengenai my eklesia, eklesia katanya, jemaatku katanya. Karena itu perkumpulan Kristen, eklesia Kristen adalah orang-orang yang berkumpul dalam pengertiannya Tuhan tentunya, dalam pengertian Tuhan yaitu untuk bersatu di dalam Tuhan. Nah, kita akan lihat. Jadi eklesia pastilah berkumpul. Nah, ada orang yang bilang, bukankah Tuhan Yesus mengajarkan jemaat yang universal, jemaat yang tidak kelihatan, jemaat yang terdiri dari semua orang di seluruh dunia? Sebenarnya tidak, saudara kasih Tuhan. Sebenarnya sama sekali tidak. Karena apa? Kalau orang itu seluruh orang di seluruh dunia, maka itu tidak berkumpul namanya. Tidak pernah berkumpul. Tidak ada perkumpulan orang yang terdiri dari semua orang di seluruh dunia. Karena tidak pernah berkumpul. Dan ketika Tuhan Yesus memaksudkan eklesia, jelas adalah eklesia yang berkumpul. Coba kita buka Matius 18 ayat 17. Matius 18 ayatnya yang ke-17. Ya, Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-17, di situ dikatakan bahwa jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Di dalam seluruh Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kata eklesia hanya ditemukan dalam dua perikop. Yaitu Matius 16 ayat 18, yang tadi kita baca, aku akan mendirikan jemaatku, dan kemudian Matius 18 ayat 17. Hanya dua tempat ini. Tetapi jelas yang Tuhan Yesus maksudkan bukanlah suatu jemaat yang universal, tidak kelihatan. Itu tidak ada konsep itu dalam eklesia bahkan. Karena apa? Tuhan Yesus berkata,
Jemaat ini rupanya bisa dilaporkan katanya. Kalau ada, ini berbicara mengenai disiplin jemaat. Kalau ada saudara yang bersalah, tegur 4 mata, nggak mau lagi, bawa saksi, nggak mau bertobat lagi, sampaikan soalnya kepada jemaat. Kalau itu jemaat yang universal, yang tidak kelihatan, mau dilaporkan kemana, saudara? Ya dilaporkan ke, ya kalau misalnya kita bilang lapor polisi, ya kan ada kantor polisinya. Kalau polisinya yang nggak kelihatan ini universal, lapor kemana? Nah, jadi jemaat, sudah kasih Tuhan, sampaikan soalnya kepada jemaat. Ini jelas berbicara mengenai sesuatu yang ada, dan waktu itu real. Pada waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, 12 orang dan lebih lagi, ada yang 70 dan sebagainya, mereka berkumpul. Itu adalah eklesia pada waktu itu. Mereka berkumpul. Dan ketika Tuhan Yesus berada di atas muka bumi ini, dia mulai memperlengkapi, dia mulai membangun jemaatnya seperti yang dia janjikan. Dia memberikan 2 perintah kepada mereka. Hanya 2 perintah ini dalam bentuk upacara yang dia berikan. 2 upacara, dan kita sebut upacara ini ordinansi, kita tidak sebut sakramen, karena Alkitab tidak ada menyebut kata sakramen. Apa arti ordinansi? Ordinansi itu perintah. Dan yang pertama adalah perjamuan Tuhan, Lord's Supper, dan yang kedua adalah pembaptisan seperti yang sudah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, mereka melanjutkannya. Inilah 2 perintah yang Tuhan berikan. Ya, kita tidak temukan lebih dari itu dalam Alkitab. Lalu kita masuk setelah Tuhan Yesus mati, disalib, kemudian bangkit dan naik kembali ke sorga, kita masuk kepada kisah para rasul. Dan sebenarnya kisah para rasul adalah lanjutan dari pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dilanjutkan, diteruskan oleh para rasul. Dan apa yang mereka lakukan, maka mereka melanjutkan, ya namanya saja melanjutkan, ya pasti melanjutkan. Mereka melakukan apa yang telah dilakukan, mereka memberitakan kabar baik, dan mereka membaptis orang-orang yang sudah percaya kepada kabar baik itu. Nah, itu terjadi pada hari Pentakosta. Paulus khotbah. Tentu pada waktu itu Tuhan Yesus sudah mati, sudah dibangkitkan, jadi mereka punya berita Injil untuk disampaikan. Ya, ada keselamatan dalam diri Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk Anda. Ya, dan barang siapa yang percaya, pada waktu itu Alkitab mencatat ada 3.000 orang. 3.000 orang ditambahkan, dan kemudian mereka membaptis 3.000 orang. Nah, ada sebagian orang tanya sama saya, mana mungkin baptis 3.000 orang, katanya kan. Itu pasti baptisnya tinggal dipercik-percik aja tuh, katanya. Kalau 3.000 orang dibaptis selam satu-satu kan seharian nggak cukup, katanya waktunya. Saya bilang itu adalah pengertian yang sangat salah, karena mengasumsikan bahwa baptis satu-satu. Bisa saja baptisnya rame-rame seperti ini, kan? Minimal ada 12 rasul di situ. Belum lagi ditambah pengkhotbah-pengkhotbah lain. Ada 70 murid yang pernah Tuhan utus menjadi pengkhotbah dan sebagainya. Jadi mereka bisa saja 3.000 orang dibaptis dengan cepat ketika mereka percaya, dan mereka tidak harus baptis di bak seperti kita begini. Mereka bisa turun ke sungai, gitu ya. Jadi bisa dibaptis dengan sangat cepat. Tapi yang jelas Alkitab berkata bahwa 3.000 orang. Nah, perhatikan, coba kita buka Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke berapa itu? 42. Tolong bacakan. Ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Sorry, ayat 41. Ayat yang ke-41. Saya ulangi lagi, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41, di situ dikatakan bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Iya, perhatikan kata bertambah. Jadi 3.000 jiwa ditambahkan. Kalau kata bertambah berarti sudah ada sebelumnya, ya. Bertambah kan berarti sudah ada sebelumnya. Jadi ini memberitahu kita bahwa pada hari Pentakosta bukanlah hari di mana gereja itu benar-benar dimulai, karena sudah ada sebelumnya. Ya, hanya ditambahkan, ya. Ditambahkan kepada mereka. Kata ditambahkan, jadi banyak sekali sekarang orang berpendapat bahwa gereja dimulai pada Pentakosta, pada hari Pentakosta. Tapi pada hari Pentakosta bukan hari pendirian gereja, tetapi di situ ditambahkan, katanya, ditambahkan. Sebelumnya sudah ada minimal 120 orang yang sebelumnya berkumpul di ruang atas dan terus